Coba bayangkan, di atas sana, di hamparan biru yang kelihatannya kosong, ternyata ada sesuatu yang sedang mengawasi. Iya, bahkan mungkin sebelum kamu sadar, sepasang mata itu udah mengunci. Tatapannya tajam, fokus, dan sama sekali nggak kelihatan dari bawah sini. Nah, kita kan seringnya mikir ya, langit itu cuma ruang hampa, cuma kanvas biru yang kosong. Tapi, buat sang penguasa langit, ini bukan ruang kosong. Ini adalah arena perburuan. Arena yang tanpa batas. Dan di kerajaan ini, nggak ada tempat buat bersembunyi. Sama sekali nggak ada. Setiap sudutnya itu wilayah patroli dia. Setiap hembusan angin, itu sekutunya. Terus, apa sih senjata terhebatnya? Bukan cakar atau paruhnya. Senjata utamanya itu justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Yaitu, kemampuannya buat melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Seberapa tajam? Penglihatannya itu bisa sampai 8 kali lebih tajam dari manusia. Coba deh kamu bayangin, seandainya elang itu ada di puncak gedung pencakar langit, dia bisa lihat seekor semut di trotoar bawah. Gila kan? Nah, kekuatan super inilah yang mengubah dunia jadi semacam peta perburuan raksasa yang super detail. Artinya, dari ketinggian ratusan meter, setiap gerakan sekecil apapun di bawah sana, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah data. Informasi. Gerakan tikus di semak-semak, kilatan sisik ikan di bawah permukaan air, semuanya itu terekam dengan jelas. Super jelas. Oke, jadi pengamatan selesai. Targetnya udah dikunci. Tapi serangannya nggak langsung terjadi begitu aja. Nah, disinilah bedanya predator biasa dengan mesin pembunuh yang sempurna. Instingnya pasti udah teriak, serang! Tapi kecerdasannya bilang, tunggu. Ini bukan soal ragu-ragu loh. Ini adalah strategi. Dia ngamatin polanya dulu, nunggu sampai mangsanya ada di posisi paling lengah. Dia bahkan ngitungin sudut matahari, arah angin, semuanya diperhitungkan. Kenapa? Tujuannya cuma satu, efisiensi maksimal. Nggak boleh ada energi yang kebuang sia-sia. Jadi, dia menunggu, bukan karena dia ragu, tapi demi sebuah kesempurnaan. Dan ketika momen itu akhirnya tiba, saat nggak ada lagi celah sedikit pun untuk gagal, perburuan pun masuk ke tahap finalnya. Dan sekarang, temponya berubah total. Langit yang tadinya tenang dalam sekejap jadi landasan peluncuran buat proyektil hidup. Cuma dengan satu gerakan yang sangat elegan, tubuhnya langsung berubah jadi misil aerodinamis. Di titik ini, gravitasi bukan lagi musuh. Justru, gravitasi jadi senjatanya. 150 km per jam. Dan itu baru permulaan. Dia membelah udara dalam sunyi yang absolut. Terus melesat sampai kecepatan puncaknya, 300 km per jam. Bayangin, sebuah peluru biologis meluncur lurus ke arah target yang nggak sadar sama sekali. Dan dari sudut pandang mangsanya, nggak ada apa-apa. Bener-bener hening. Serangan itu datang dari titik buta, dari langit. Cuma sebuah bayangan yang tiba-tiba muncul sepersekian detik sebelum semuanya berakhir. Nggak ada perlawanan, nggak ada kesempatan kedua. Yang ada hanyalah sebuah eksekusi, dingin dan presisi. Begitu cakarnya mengunci, vonisnya udah jatuh. Tekanannya itu luar biasa kuat, memang dirancang khusus buat melumpuhkan Demonutus dalam sekejap. Jadi kalau buat si elang, ini adalah puncak dari sebuah strategi dan kesabaran yang sempurna. Tapi buat mangsanya, ini adalah akhir yang datang tanpa permulaan. Sebuah takdir yang bahkan gak sempat disadari. Seluruh proses itu, mulai dari pengamatan, penantian, serangan, sampai akhir, semuanya terjadi begitu cepat, begitu efisien, sempurna. Jadi, lain kali kamu menatap ke atas, ke hamparan biru yang kelihatannya damai dan kosong itu, coba ingat ini. Kamu mungkin gak sendirian. Bisa jadi, ada sebuah kerajaan yang sedang balas menatapmu. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.